Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Rizky Perianti, Saya David. saya Fitri Neswati, saya Kisena Franciswandari, saya Riana Wahidah Gunaja. Di sini kami akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai apa itu Excel dan bagaimana pengoperasian rumus-rumus yang ada di dalam Excel. Oke guys, jadi yang pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak berupa lembar kerja yang di dalam bahasa Inggris disebut sebagai sheet. Digunakan untuk menghitung, mengolah, menganalisis data, dan mempresentasikan data berbasis spreadsheet. Yang di dalamnya berisi kolom dan baris dalam menjalankan perintah. Saat ini Microsoft Excel menjadi software pengolah angka atau data terbaik yang digunakan, dan Excel dikembangkan secara multi-platform. Fungsi dan manfaat dari Excel. Excel memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, yaitu untuk menghitung sekumpulan data, yang dimana penghitungan sekumpulan data ini dapat dilakukan secara otomatis menggunakan rumus-rumus yang sudah ada di dalam Excel. Yang kedua, untuk membuat laporan keuangan. Dengan Excel, Anda dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih rapi dan juga mudah dipahami. Yang ketiga, untuk membuat daftar nilai dan juga daftar hadir. Jika pada zaman dahulu, daftar nilai dan daftar hadir dilakukan secara manual, namun pada saat ini, daftar nilai dan daftar hadir dapat dilakukan secara otomatis menggunakan Excel. Selain untuk mengelola data, Excel juga dapat digunakan sebagai penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan juga grafik. Excel juga dapat digunakan untuk mengelola data statistik, yang dimana pengelolaan data statistik ini dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk menganalisis data agar Anda dapat memilah-milah pautan data dan Anda dapat mendapatkan informasi secara impactful. Nah, sekarang manfaat dari Microsoft Excel. Yang pertama yaitu memudahkan proses mengelola data. Yang kedua, untuk menghemat waktu dan tenaga dalam menghitung data. Yang ketiga, fleksibel karena dapat dikerjakan di mana saja. Yang keempat, lebih akurat dalam menghitung data. Yang kelima, meminimalisir kesalahan pada menghitung data. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Adapun kelebihan Excel, yang pertama cukup mudah dalam mengoperasikan data dengan rumus dan fungsi. Yang kedua, memiliki fitur membuat grafik dan diagram. Yang ketiga, kemampuan penyimpanan data yang cukup besar. Yang keempat, memiliki tampilan yang menarik. Adapun kekurangan Microsoft Excel, yang pertama jika salah memasukkan rumus akan terpengaruh pada hasil akhirnya. Yang kedua, memerlukan banyak waktu untuk memasukkan data dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, jika tidak menguasai rumus atau fitur Excel akan mengalami kesulitan. Yang keempat, software tersebut berbayar. Adapun fitur-fitur yang terdapat di dalam Excel, yang pertama ada Quick Access Toolbar, menyediakan akses cepat ke perintah-perintah yang sering digunakan seperti save, undo, dan redo. Yang kedua ada Title Bar, menampilkan nama dari jendela program tersebut. Yang ketiga, kontrol jendela, mengatur tampilan jendela Microsoft Excel. Yang keempat ada Menu Bar, digunakan untuk menampilkan pilihan menu atau perintah untuk mengoperasikan program tersebut. Yang kelima yaitu sel aktif, tempat menuliskan data pada sel tersebut. Bisa data angka maupun teks, bisa rumus juga. Yang keenam itu ada name box, untuk menunjukkan posisi sel yang aktif sehingga pengguna dapat mengetahui posisi baris dan kolom sel tersebut. Yang ketujuh itu ada angka atau baris atau row. Type worksheet adalah yang berfungsi untuk mengidentifikasi lembar kerja atau worksheet di Microsoft Excel, mengganti nama, memberi warna, memindahkan, dan menghapus. Worksheet adalah lembar kerja yang berisi kumpulan sel yang dibagi menjadi baris dan kolom. Worksheet merupakan bagian dari workbook yang merupakan kumpulan dari beberapa worksheet. Dalam worksheet, pengguna dapat membuat tabel, membuat grafik, membuat laporan, mengolah data. Selanjutnya, fungsi if yaitu untuk menentukan hasil atau perbandingan. Di sini sudah ada nilai ujian bahasa Inggris.
kita mencari lulus tidak lulusnya, yaitu menggunakan if sama dengan if buka kurung nilai ujian bahasa Inggris atau H5 lebih besar sama dengan 78, koma, petik, lulus, petik, koma, petik lagi, tidak lulus. Tutup kurung. Jadi yang nilainya 20 tidak lulus karena di bawah 78, tinggal diblok saja. Hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi VLOOKUP. Pertama-tama kita ketik sama dengan, lalu tulis VLOOKUP, buka kurung, untuk lookup value diisi dengan kode. Lalu ketik koma atau titik koma, sesuaikan dengan laptop masing-masing. Untuk tabel arraynya, kita blok dari tabel referensi ini. Lalu dikunci dengan F4. Lalu ketik titik koma lagi atau titik koma. Untuk kolom index numbernya, kita cari dari kolom mana yang kita cari. Misal untuk harga kita cari dari kolom nomor 3. Lalu ketik koma, lalu ketik false. Kita enter. Lalu kita drag ke bawah. Untuk kolom PPN, kita klik sama dengan, lalu ketik VLOOKUP, buka kurung, lookup value diisi dengan kode. Lalu ketik titik koma atau koma, disesuaikan dengan laptop masing-masing. Untuk tabel arraynya kita blok tabel referensi di sini. Lalu kita kunci pakai F4. Lalu klik koma atau titik koma. Untuk kolom index numbernya, karena kita mencari PPN, PPN ada di kolom keempat. Lalu klik koma, lalu kita ketik false. Tutup kurung, lalu kita enter. Kita drag sampai bawah. Untuk mencari nilai jumlah, kita klik kolom harga, lalu ditambah dengan harga dikali PPN. Lalu tutup kurung, kita enter, lalu drag sampai bawah nomor 10. Selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini kita akan mencari harga. Cara mencari harga yaitu kita harus pertama-tama harus masukkan sama dengan, yaitu ketik rumusnya yaitu VLOOKUP. Setelah ketik rumus, jangan lupa untuk buka kurung. Setelah itu ketik kode yaitu A1. Dan jangan lupa untuk ketik koma atau titik koma tergantung laptop masing-masing. Setelah itu blok semua tabel yang ada di sini. Lalu ketik F4. Setelah itu koma atau titik koma. Lalu ketik, karena ini harga dan harga itu ada di nomor 2 ya, nomor 3, jadi kita harus ketik 3. Setelah itu koma lagi dan ketik false, lalu tutup kurung. Setelah itu klik enter, lalu drag ke bawah. Lalu berikutnya kita akan cari PPN. Yang pertama-tama klik lagi rumusnya itu VLOOKUP. Lalu buka kurung. Lalu klik kode yaitu ini C4, koma. Lalu blok semua yang ada di sini. Jangan lupa untuk klik F4. Setelah itu koma. Cari PPN yang ada di sini. Koma lalu ketik false.
Jangan lupa untuk di drag. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung jumlah di VLOOKUP. Yang pertama-tama kita harus klik sama dengan. Setelah itu kita klik harga, lalu tambah. Setelah itu buka kurung, lalu klik harga lagi. Setelah itu bintang, lalu klik PPN dan tutup kurung. Setelah itu kita enter dan hasilnya keluar. Lalu kita drag ke bawah dan selesai. Selanjutnya fungsi small yaitu untuk mencari nilai terendah berdasarkan peringkat nilai terkecil ke-1, ke-2, atau ke-3. Dengan menggunakan rumus small yaitu sama dengan small buka kurung drag nilai matematika FNF4, 1 tutup kurung, kemudian di drag aja ke bawah. Nah, yang kedua dan yang ketiga ini tinggal diganti ya, belakangnya ini 2 dan ini 3. Kemudian untuk nilai bahasa Indonesia sama dengan small buka kurung drag nilai bahasa Indonesia FNF4, 1 tutup kurung. Kemudian di drag yang kedua dan yang ketiganya diganti 2 dan ini 3. Begini cara mencari nilai terkecil menggunakan rumus small. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus large. Jadi rumus large ini dipakai untuk mencari peringkat nilai terbesar. Tapi bedanya dia bisa custom. Kayak misal kalian mau nyari nilai terbesar ke berapa nih? Ke 1 kah? Ke 2 atau ke 3? Nah, cara mengoperasikannya kayak gini. Klik sel F7. Nah, terus ketik sama dengan, habis itu masukin rumus yang kalian pengen. Large. Nah, terus buka kurung. Karena aku mau nyari peringkat nilai terbesar mapel matematika, jadi table array-nya juga di mapel matematika. Klik ini, lalu di blok. Nah, habis itu koma. Tapi ini bisa koma atau titik koma ya, sesuai tipe laptop kalian. Nah, terus habis itu ini kan mau nyari peringkat terbesar pertama nih. Jadi kalian ketik angka 1, terus tutup kurung, habis itu di enter. Nah, buat yang peringkat kedua dan ketiga juga sama aja nih, tinggal dilanjutin aja. Sama dengan, terus large, buka kurung, table array-nya masih sama. Koma, angka 2, di enter. Yang ketiga juga sama, large, terus ini masih sama juga, blok yang ini, terus koma, ketik angka 3, terus tutup kurung. Mencari nilai terbesar mapel bahasa Indonesia, masih masukin yang sama, large, terus tutup kurung. Nah, table array-nya yang di ini ya, di bahasa Indonesia ini. Ini. Terus ini. Koma. 1. Shift. Oke, enter. Nah, kayak gitu. Sama dengan large. Ini. Koma angka 2, enter. Sama dengan large ini, terus table yang ini, koma 3, tutup kurung, enter. Oke, sudah. Jadi kayak gini ya guys. Nah, jadi gitu teman-teman. Dan kami berharap dengan adanya video kami pada kali ini, kami dapat memberikan gambaran kepada kalian semua mengenai apa itu Microsoft Excel, manfaat dan fungsi yang ada di dalam Excel,
kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Excel, fitur-fitur yang ada di dalam Excel, dan bagaimana cara mengoperasikan beberapa rumus yang bisa kalian gunakan di dalam Excel. Namun, kami mengetahui bahwa di dalam video kami ini memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, kami ingin mengucapkan permintaan maaf dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kami. Mari kita gunakan Excel agar hidup kita menjadi lebih terorganisir dan lebih produktif. Wassalamualaikum. Warahmatullahi